Langsung nih peserta selanjutnya. Dari Jakut ya? Oke, dari Jakut. Ini kalau gue nih nggak yakin kalau yang ini nih. Kalau ini enggak, kalau ini gue yakin. Ya sama gue ini yakin lucu nih kalau yang ini. Yakin, kita boleh lo adu, silakan. Oke. Silakan. Dari Jakarta Utara, dia Jakarta Utara dulu. Security. Wah, gue tahu nih. Gue tahu nih. Mantap nih dia. Iya benar. Langsung ya kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Opik. Selamat malam teman-teman. Tepuk tangan dulu untuk Feb Handong. Oke. Ada abang-abangan. Polisi ya. Saya satpam, Pak. Enggak, takut aja gitu. Kalau gue stand up nggak lucu disuruh jalan jongkok. Nggak siap. Ya teman-teman, jujur sebagai satpam gue tuh agak iri gitu sama satuan pengamanan lainnya gitu, kayak TNI, Polri gitu kan. Mereka tuh ada jenjang karir, tau gak sih? Ada jabatan-jabatannya gitu. Ada letkol, letnan, ya gak sih? Di satpam nggak ada tuh, nggak ada jenjang karirnya. Paling kalau mau dipaksain jenderal satpam, disingkat jetpam. Keren kagak bahasa kuyup gue. Aduh. Dan gue nih jadi satpam udah cukup lama teman-teman. Dari tahun 2013 sampai sekarang tahun 2022. Udah 9 tahun gue jadi satpam. Gokil. Gak berasa tahun depan udah 1 dekade gue jadi satpam. Udah nyaingin Pak Jokowi lah ya 2 periode. Gokil ya. Cuman jujur yang jadi masalahnya adalah di tahun 2018. Ini tuh sorry teman-teman. Nyata. Di tahun 2018 itu bokap kandung gua ngelamar juga jadi security di tempat kerja yang sama, ya Allah. Maksud gue gini loh, di mana-mana yang namanya silsilah keluarga, anak ngikutin jejak bapak, ya nggak sih? Bukan bapak ngikutin jejak anak. Itu makanya ada pepatah yang bilang buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Itu nggak berlaku buat gue, karena yang berlaku buat gue adalah buah jatuh sama pohon-pohonnya itu. Apes kenanya keluarga gue nih. Dan jujur semenjak bokap gue jadi satpam, itu ada aja masalahnya. Iya serius, karena gue sama bokap gue tuh kebetulan kerja satu shift. Ya Allah, beneran satu shift. Pernah kejadian waktu itu gue sama bokap gue malamnya begadang, besoknya nih masuk nih si pagi ya kan, malamnya begadang, pas paginya kesiangan. Wah panik tuh, udah buru-buru tuh, mandi aja rebutan. Akhirnya karena udah telat ya udah mandi bareng lah ya. Mau nggak mau ya kan. Dan akhirnya pas kelar mandi, ya Allah, itu seragam kerja gua ketuker sama bokap gua. Seragam security. Jadi posisinya gua pakai seragam bokap gua pakai baju Arsenal. Kerja malah nobar lu. Parah gitu loh. Dan jujur sebagai satpam 9 tahun, gua tuh udah ngerasa jenuh banget teman-teman. Jenuh gua, 9 tahun jadi satpam jenuh. Ditambah lagi bokap gua ngelamar jadi satpam juga. Satu shift lagi. Itu gua kalau setiap pulang kerja jadi satpam, pulang ke rumah istirahat, itu udah kayak berasa beristirahat di pos satpam aja. Ketemunya bokap gua lagi. Pas besoknya gua berangkat kerja ya kan, sampai di pos satpam nih kayaknya berasa di rumah nih. Jadi ketukar suasananya, nggak jelas. Parah gitu. Dan momen buat gue yang paling menyedihkan jadi keluarga satpam itu di saat hari Lebaran kemarin, hari Raya Idul Fitri. Jujur gue sedih banget karena gue posisi masuk kerja. Karena security itu nggak pernah kenal yang namanya tanggal merah, hari libur, kalau udah waktunya kerja ya kerja. Di hari Raya Idul Fitri gue kemarin kerja sama bokap gue satu shift, ya Allah. Di saat keluarga lain ngerayain hari Raya Idul Fitri, gue sama bokap gue kerja. Keluarga lain pakai baju Lebaran, pakai baju koko, sholat Id ya kan pagi-pagi. Gue sama bokap gue keluar pagi-pagi kerja, pakai seragam. Pas keluar rumah ada yang ngeriakin, wih kopelan nih, baju kerja ini bukan kopelan. Sedih loh. Ya Allah, parah gitu. Dan keluarga yang lain pada umumnya kalau seandainya ngerayain hari Raya Idul Fitri, itu ada momen-momen foto keluarga ya nggak sih? Gue kalau sama bokap gue dipaksain foto keluarga di hari raya, pas posisi kerja itu kayak foto kesatuan. Gak jelas gitu loh. Dan di mana-mana yang namanya momen Lebaran itu ada foto-foto keluarga pakai gaya-gaya minta maaf ya nggak sih? Minta maaf ya kan. Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Gue sama bokap gue nggak bisa tuh. Paling kalau mau dipaksain gue sama bokap gue foto ya kan jatuhnya lencang kanan.
Parah gitu. Dan yang terakhir teman-teman, yang namanya satpam atau security itu harus punya teknik dasar bela diri, ya nggak sih? Harus punya teknik dasar bela diri karena buat menjaga keamanan. Tapi sebagai satpam jujur gue tuh ada satu artis bela diri yang paling gue benci dari Cina, Bruce Lee. Tahu Bruce Lee ya? Yang gayanya wah, wah, nggak jelas gitu, alay gitu. Lompat-lompat, teriak-teriak, pegang-pegang hidung padahal nggak pilek ya kan? Apa gitu? Coba lu bayangin kalau sini kan Bruce Lee nih ya, berantem udah gitu lawannya ngedon. Bruce Lee udah banyak gaya tapi lawannya nggak mau maju-maju, sampai 1 jam nggak maju-maju gitu. Bruce Lee udah banyak gaya ya kan? Wah! Wah! Karena Bruce Lee gue jadi tahu kenapa orang Cina kalau ML berisik ya. Gue back aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Abi. Gue di sini yakin gue bisa unjuk gigi di depan anak-anak Jakut ya. Apalagi di depan Pak Ambarita nih, serius banget gue yakin gue bisa unjuk gigi. Nih gue beneran langsung unjuk gigi. Nih. Gue beneran unjuk gigi. Nggak kok, ini Yupi. Santai. Gue di sini, gue Abi. Gue di sini tapi lagi nggak mau bahas tentang gigi gitu kan. Kayaknya soalnya udah banyak lah yang bahas. Gue di sini mau bahas tentang ibu mertua gue gitu. Ibu mertua gue janda. Dia janda ditinggal mati sama suaminya. Beneran ditinggal mati, bukan janda ditinggal party. Pekerjaan ibu mertua gue tuh tenaga ahli pemuliaan jenazah, atau yang orang-orang sering tahu tuh tukang mandiin mayat lah gitu kan. Nama mertua gue itu Matiti, mandiin orang mati. Tapi serius namanya dia itu Titi, jadi dipanggil Matiti gitu kan. Mertua gue tuh kalau pulang tuh beda sama orang-orang kantoran lainnya gitu. Kalau orang kantoran lainnya tuh biasa pulang kerja habis gajian tuh bawa makanan gitu kan. Bawa KFC, bawa pizza. Mertua gue pulang bawa baunya doang. Bawa bau mayat karyawan KFC gitu kan. Tapi benar kalau mertua gue pulang itu baunya tergantung sama mayat yang dimandiin. Pernah waktu itu mertua gue pulang, dia bau melati. Nah, kalau bau melati itu berarti yang dimandiin orang alim gitu. Terus dia pernah pulang, mertua gue bau vape gitu. Berarti yang dimandiin abis dari sini nih. Enggak dari tempat lain gitu. Pernah lagi mertua gue pulang tuh bau bangke, serius bau banget bangke gitu kan. Ternyata mertua gue lupa ya kan. Dia belum mandi-mandi, sibuk mandiin mayat gitu. Terus mertua gue tuh, gue pokoknya bangga lah sama pekerjaan mertua gue gitu kan. Gue bangga banget. Jadi mertua gue tuh terkenal paling bersih mandiin mayat gitu. Jadi kalau mandiin mayat itu kan kotoran yang ada di dalam tubuhnya itu mesti dikeluarin gitu kan, sampai bersih gitu. Nah, kebersihannya itu tergantung sama kebutuhan mertua gua gitu. Jadi kalau mertua gua lagi butuh duit nih, beneran mertua gua kalau lagi butuh duit, dia tuh mandinya bersih banget. Nggak cuma kotoran yang dikeluarin, ginjalnya dikeluarin buat ditukar iPhone. Enggak lah, bercanda. Wah, gigi gua udah mau loncat ya. Ribet banget tuh kan. Halo. Ya. Terus mertua gue tuh juga pernah mertua gue saking terkenalnya itu pernah hampir disuruh mandiin bencong. Serius hampir disuruh mandiin bencong gitu kan. Ini bencong udah mau mati aja masih nambah dosa. Dosa ngeprank mertua gue kan. Dari situ mertua gue pernah ngecek berapa sih tarif mandiin jenazah gitu kan. Ternyata di Google tuh ada tarif mandiin jenazah. Tarif mandiin jenazah itu 1,8 juta. Serius, cari di Google ada tuh harga mandiin jenazah 1,8 juta. Maksud gua 1,8 juta itu dimandiin sama apa gitu kan? Itu mandiin mayat plus pijat kretek, anjing ribet deh. Hah. Gua kantongin aja. Ya.
Itu mandiin mayat apa sama pijet kretek gitu kan? Anjir 1,8 juta gitu. Aduh, anginnya kagak enak nih. Enak nih nge-vape. Ya, terus dari situ tadi harga tarif 1,8 juta, terus ada tulisan free sampo. Anjing, free sampo. Kuburan lu wangi bukan gara-gara sampo, tapi karena amal ibadah anjir. Terus gue lihat mertua gue tuh dibayar seikhlasnya. Pernah dibayar 500.000, 1 juta, dan paling parah pernah dibayar 2M. Makasih mak. Terus cuma dibayar makasih gitu kan. Terus pernah juga dia dibayar pakai barang gitu. Mertua gue pernah dibayar pakai barang. Pernah dikasih sepatu bekas, baju bekas, celana bekas. Itu balik-balik dari mandiin mayat, mertua gue udah kayak thrifting di Senen gitu kan. Pernah mertua gue ngomong gini, Bi, mak dapat baju Balenciaga, mau bayarin nggak 500.000 nih lepas. Sekian dari gue, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abe, sini dulu Be. Gokil. Lu ngapain sih Bi? Pakai lepas aja udah, kantongin giginya. Ya Allah, gue baru tahu Wen. Ternyata ini maksudnya human Versus mutan. Nah ini maksudnya Emang nih. gini. Tadi lu lihat perutnya gini-gini ya Jadi kan? sekarang giginya. Sekarang gigi. Gokil. Iya. Abi, Gila. giginya lucu banget ya. Materinya kurang. Maknya tukang mandiin mayat, gila. Kasihan Abi sampai gemeteran, tangan lu gemeteran. Iya. Oh, karena giginya. Karena giginya gua kira gejala stroke. Itu lu kenapa sih emang gigi lu kenapa sih jatuh apa gimana? Jatuh udah lama dari kuliah. Oh. Kebetulan kedudukan. Kedudukan apa? Kedudukan gua patah. Jadi kan gua lepas. Oh, ya udah langsung aja komentar juri. Gua kira giginya ompong gara-gara di uppercut sama Chris John. Enggak dong. Kurang juga. Ya gitu aja kan, saya kan MC. Ya kan yang harus lucu kan peserta. Bener, makanya dinilai. Bener, langsung aja kita dengar komentarnya dari juri kita. Bang Fikri. Bang Bekri. Bridgingnya halus. Dari awal naik panggung tuh udah bisa ngeliat keadaan, ada Bang Ambarita kan langsung kayak dijadiin bahan juga. Terusnya dari segi materi LPM-nya juga lumayan lah, ada gitu biar kata 3. Enggak. Kalau misalkan lu bahas gigi lu yang ompong, dari segi nyari premis menurut gua udah enak banget gitu. Unik ya kan, banyak. Cuman ngegalinya aja tadi yang kurang dalam. Selanjutnya Bang Ambarita. Terima kasih. Saya buat satu aja buat Mas Opik. Materi satpamnya sebenarnya secara general itu biasa aja. Cuman mukanya dipertahankan. Iya. Itu yang bikin lucu. Jadi mau ngomong apapun sebenarnya karena mukanya begitu lucu, sumpah. Sebenarnya materinya yang tadi itu masalah mertuanya yang mandiin mayat itu sebenarnya sama, biasa aja. Cuman saya mau yang bikin saya ketawa itu masalah sitkom giginya itu yang nggak sengaja. Sebenarnya hal-hal yang nggak disengaja itu yang buat lucu. Jadi itu menurut saya untuk yang perlu digali sih. Itu aja pendapat saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bang Ambarita. Berikutnya Bang Daus, silakan komentarnya. Kalau mandiin bencong ente putus di situ tuh nggak kelar. Itu padahal enak banget tuh kalau mandiin bencong ya kan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong. Thank you Makasih Bang Daus. Masuk ke peserta terakhir. Enggak, tadi katanya kan materinya si Abi nggak kelar pas mandiin bencong ya Bang ya. Kenapa emang? Nggak kelar soalnya bencongnya keburu bangun.